Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Bisa. Indonesia. Jaya. Sebanyak 7 pemain keturunan tambahan yang bisa memperkuat timnas Indonesia sebelum Juni tahun 2024 akan diulas Bahri News. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengeluarkan kabar bahagia baru-baru ini. Ia mengatakan timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan sebelum Juni tahun 2024. Hal itu berarti, pemain-pemain ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjalani 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Sintayong mengutip dari Instagram Erick Thohir, @ErickThohir, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2023. Lantas, kira-kira siapa saja pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI menjadi warga negara Indonesia, WNI, sebelum Juni tahun 2024? Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat timnas Indonesia sebelum Juni tahun 2024. 7. Jens Raven, FC Dordrecht U21. Masih berusia 18 tahun, tenaga penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven, dapat digunakan untuk jangka panjang. Ketika berada di Belanda, Sintayong menyaksikan langsung aksi Jens Raven saat FC Dordrecht U21 bersua klub Rafael Struijk, ADO Den Haag U21. 6. Ole Romeni, FC Utrecht. PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Ole Romeni melalui sang Ketua Umum, Erick Thohir. Meski pendekatan ini belum diiyakan oleh Romeni, ada potensi penyerang 23 tahun ini menerima tawaran dari PSSI. Sebab, peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang merupakan pintu masuk ke Piala Dunia 2026. 5. Hairo Riedewald, Crystal Palace Mel. Menurut informasi yang disampaikan anggota Komdis PSSI, Hassani Abdul Ghani, Hairo Riedewald tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini tentunya membahagiakan. Sebab, Hairo Riedewald bukanlah pesepak bola cadangan. Sebelum menjadi personel Crystal Palace, Hairo Riedewald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam. Kehadiran Hairo Riedewald dapat menguatkan lini tengah skuad Garuda. 4. Miss Hilgers, FC Twente. Miss Hilgers diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI sejak dulu. Ia merupakan pemain pertama yang diplot Sintayong untuk dinaturalisasi. Sayangnya, sampai kini usaha PSSI belum membuahkan hasil. Jika Miss Hilgers berhasil dibujuk, pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat. 3. Kevin Dix, FC Copenhagen. Nama selanjutnya ada Kevin Dix. Ia beberapa kali menyukai unggahan akun Instagram timnas Indonesia maupun Erick Thohir. Kehadiran Kevin Dix bakal memperkukuh pertahanan timnas Indonesia. Namun, berhubung timnas Indonesia telah memiliki bek tangan berkualitas, Kevin Dix kemungkinan digeser di posisi lain jika memang bersedia membela skuad Garuda. Ia dapat diperankan sebagai wingback kanan, area yang sejatinya pernah ia emban. 2. Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen. Sintayong sudah menemui Kelvin Verdonk saat NEC Nijmegen menumbangkan klub Tom Haye, SC Heerenveen, pada awal bulan ini. Kelvin Verdonk sangat bisa diandalkan untuk bertugas di area kiri pertahanan. Satu lagi, pemain yang satu ini diketahui memiliki tendangan bebas mematikan. Ketika timnas Indonesia mendapatkan set piece, atribut Kelvin Verdonk yang satu itu dapat dimanfaatkan. 1. Maarten Paes, FC Dallas. Di posisi puncak ada kiper yang pernah menaklukkan Lionel Messi, Maarten Paes. Kiper yang satu ini sebenarnya sudah menjalani proses naturalisasi WNI. Namun, proses naturalisasi Maarten Paes tersendat karena yang bersangkutan diketahui pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun pada 2020. Harapannya masalah ini segera diselesaikan PSSI dan FIFA. Dengan begitu, Maarten Paes sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia vs Filipina dan Irak pada Juni tahun 2024.